Shalom pemirsa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan Anda dalam program Dimensi Iman Kristiani. Dimensi Iman Kristiani hadir setia menemani Anda di dalam belajar firman Tuhan, menggali Alkitab, menemukan kebenaran yang sejati yang membawa kita ke dalam hidup berkemenangan dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam episode kali ini, Dimensi Iman Kristiani mengangkat topik misteri angka 666 dan Antikristus. Fenomena angka 666 selalu memberikan ketakutan dan kekhawatiran sendiri bagi kita. Benarkah ketakutan itu sebenarnya dikatakan di dalam Alkitab? Dan juga siapakah tokoh Antikristus yang selama ini banyak orang mengira-ngira dan mengaitkannya dengan orang-orang tertentu? Mari kita temukan jawabannya bersama dalam diskusi kita kali ini. Bersama saya di studio telah ditemani oleh Bapak Pendeta Netsen. Shalom Pak Netsen. Shalom Yunita. Dan juga tentunya narasumber kami yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait, yang akan mengupas tuntas setiap permasalahan atas fenomena yang terjadi. Shalom Pak Bigman. Shalom Yunita. Saudara-saudara, anam, bahkan seringkali menjadi pengulasan yang terlalu ribet begitu ya. Seakan-akan mau mencari kode buntut, besok mau mesti napang nomor berapa. Sebetulnya Alkitab ngomong apa sih? Muncul satu kali di Alkitab, tapi beritanya itu luar biasa. Yang bola-balik datang di Alkitab tentang cinta kasih, tentang hidup sungguh melayani. Malah nggak muncul. Ya, seminarnya itu kok nggak ini. Nggak banyak begitu. Tetapi kalau sudah anam-anam, banyak banget. Why? Apapun yang bersifat misteri dan sulit dipertanggungjawabkan menjadi sensasi yang bisa ditumbuh kembangkan. Hati-hati. Apa kata Alkitab? Nah, mari kita akan baca bagian ini. Namun sebelumnya kita berdoa, minta Pendeta Netsen Yunita pimpin doa ya. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan diskusi kita kali ini Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan sertai di dalam setiap diskusi kami. Kiranya kami membawa kemuliaan nama-Mu dan sesuai apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pendeta Netsen tolong baca Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk, dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Oke, pertama kita mesti belajar membaca ini dengan amat sangat sederhana, begitu ya. Ayat 1 ayat 11 mengatakan seekor binatang lain bertanduk dua, sama seperti anak domba, tapi bicara seperti apa? Naga. Itu antikris itu. Seperti anak domba, tapi bicaranya naga. Ya, kalau ini di dalam gereja nih orang Kristen atau pendeta yang sebetulnya kelakuannya setan. Simpel saja. Tapi kita dengan mudah sebetulnya bisa mengenalinya. Nggak ada yang ribet-ribet. Jadi nggak usah cari kiri kanan. Udah kayak apa saja begitu ya. Nah, jadi menyeperti dia, tetapi bukan.
Seluruh kuasa dikatakan yang pertama itu, ini regenerasi dari kuasa antikris setiap era ada. Maka kalau tanya antikris itu siapa? Kalau zaman gereja mula-mula itu Domitian. Lalu di abad perang dunia ketiga itu katanya kedatangan Tuhan Yesus kedua itu. Ya, Hitler itu pun pernah disebut sebagai antikris. Udah ganti tokoh aja terus. Seenak kita saja menerjemahkan. Lalu yang sekarang ini menunjuk pada zamannya. Oh si ini begitu ya. Dulu katanya Uni Soviet. Sehingga waktu perang Teluk Tuhan Yesus mau datang, Uni Soviet antikris. Perang Teluk selesai. Irak keluar dari Kuwait pada waktu itu. Agresinya itu. Uni Soviet bubar jadi Rusia. Mana Uni Sovietnya? Udah berkurang kekuatannya dibandingkan Uni Soviet dulu. Sekarang katanya China. Ntar saya enak perutnya aja lah semua. Orang berputar-putar. Ya nanti si ini karena ini si ini. Terlalu gampang. Saya bingung Alkitab begitu jelas. Kenapa dibikin spekulasi? Jahat itu dari dulu kok yang nyalibkan Tuhan Yesus sampai sekarang. Ya kenapa pusing begitu? Ya. Nah jadi ini harus berhati-hati dulu. Kalau orang berkuasa, ya kaisar bisa berkuasa. Orang hebat kalau dokter sudah menemukan komputer dan segala macam, jantung separuh dibuat pun bisa. Nanti jantung buatan bisa. Ya. Jadi saya ini kan pasang klep, pasang ICD begitu ya. Saya ngomong dong sama dokter, saya bilang, wah Pak Bigman sekarang mah kalau you punya jantung rusak aja, udah ada nih, ini ditunjukin alatnya. Pakai baterai. Saya bilang kalau pakai ini, ya udah bypass semua itu yang sakit-sakit kagak ada lagi gitu. Gila kita bilangnya. Ini manusia mau kemana nih? Tapi baterainya masih agak besar, lama-lama akan mengecil lalu di dalam. Kalau ini kan sebagian masih keluar gitu. One day kan tinggal tunggu perkembangan teknologi aja. Lalu semua kan di dalam. Jadi kalau kita mau belajar, ya mbok jangan cupet istilahnya ya. Ayo dong lihat perkembangan di sekitar kita. Waduh teknologi itu akan membuat luar biasa. Orang bisa hadir secara virtual kok sekarang. Pengiriman panas badan bisa kejadian. Jadi apa yang nanti kita sebut itu kalau istilah kita sekarang, wih mujizat luar biasa gitu. Hebat bener. Itu udah secara teknologi sedang berproses ya. Maka dia menyesatkan banyak orang yang diam di bumi ya. Kemudian suruh mereka mendirikan patung menghormati binatang yang luka oleh pedang tapi tetap hidup. Udah luka nih tapi tetap hidup, mau menunjukkan kuasanya. Ya, maka dikatakan dia memberi kuasa bahkan memberikan nyawa. Sehingga dia menyebabkan sehingga semua orang yang tidak menyembah binatang itu dibunuh kan begitu. Ya. Nah, dia begitu hebatnya, dia begitu berkuasanya. Sampai dia menyebabkan semua orang besar kecil, kaya miskin, mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau dahinya. Pertanyaannya menarik, siapa mereka ini? Ini bukan semua orang. Ini orang yang tidak percaya Tuhan. Nah sekarang baca dulu Yunita 14 ayat 1. Ini penting. 14 ayat 1. 14 ayat 1 ya. Wahyu 14 ayat 1. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Sudah selesai. Orang ini anak-anak, kamu apa tandanya? Sesimpel itu sebetulnya. Jadi bukan orang yang percaya Kristus ini harus dikasih tanda. Lalu kita mesti menolak atau terima. Loh, itu cuma tanda. Itu adalah ini pengikut setan. Kalau bahasanya Injil, lalang, gandum, domba, kambing. Diangkat, tertinggal. Oh itu doang kok sesederhana itu. Iya kan? Nah pertanyaannya di dahi kamu tertulis apa? Anak domba Allah atau anak manam? Setan atau Tuhan? Nah kenapa di dahi? Di dalam kitab Ulangan, dahi dan tangan itu dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, kayak ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang kali dan seterusnya, aku Tuhan Allahmu. Tulislah itu dan taruhlah di tangan dan di dahinya. Maka kalau kita pergi di Israel itu ada orang seperti pakai kulit spiral begitu ya. Tefilin itu bukan? Ya, itu yang ditaruh lagi di sini. Kan ada dua tuh ya, di sini satu, taruh di sini satu. Jadi sekarang tandanya itu adalah anak Taurat berubah menjadi tanda anak setan. Tetapi yang anak Tuhan tetap saja di dahinya tertulis anak domba Allah. Jadi nggak ada itu anak domba Allah disuruh pasang anak mana-mana. Ini penyesatan. Namanya itu kamu membangga-banggakan, membesar-besarkan setan. Lalu yang takut pada setan dan percaya, ya saya akan bilang kamu pengikut setan. Jangan lupa setan sudah dikalahkan Kristus di atas kayu salib. Jangan lupa Yohanes mengingatkan di dalam 1 Yohanes. Roh di dalam kamu lebih besar dari roh dalam dunia ini.
Bagaimana mungkin orang Kristen ditakuti dan ketakutan? Jadi kalau baca ini nggak boleh berhenti. 14-nya juga baca tuh. Saya bersyukur sudah 2 kali mem-PA-kan ini dalam 2 kelompok PA saya. Bapak PA Wahyu. Begitu sudah selesai PA Wahyu, semua bilang, aduh indah ya. Kok selama ini kita ngeri kalau mau PA Wahyu gitu kan. Dengan takut-takut mau masuk. Begitu baca tuntas clear kok. Sederhananya setengah mati. Saya sangat suka kitab Wahyu. Janji kepada gereja. Di tengah kesulitan, kesusahan, Tuhan tetap pegang. Tuhan tetap jaga. Ini dia. Karena aniaya melulu nih kan. Berat, sulit gitu ya. Nah, baru dikatakan tidak seorang pun dapat menjual, membeli selain dari yang memakai tanda itu, nama binatang itu, atau bilangan namanya. Ada tekanan kepada murid Kristus. Yes. Tapi jangan kau pikir Tuhan gak bisa kasih kamu makan. Nah, ini terjadi pada orang di Smyrna. Di pasal 2. Wahyu. Mereka itu dikatakan, aku tahu kemiskinanmu, kesusahanmu. Namun engkau kaya. Apa yang terjadi? Smyrna itu dibangun kaisar, patung kaisar Tiberius. Suruh nyembah mereka nggak mau. Akhirnya orang-orang Yahudi loh ini, yang menyebut saudara ini yang sebetulnya satu Tuhan ini, malah kerjasama sama ini, menfitnah orang-orang Kristen sebagai calon pemberontak. Lalu dikucilkan, isolasi politik. Jadi kalau orang Kristen mau beli, tidak boleh ada yang jual. Kalau orang Kristen mau jual, tidak boleh beli. Siapa yang bertransaksi dengan orang Kristen, tangkap. You bisa bayangkan orang Kristen mau kerja keras pun, bagaimana mereka nggak miskin? Dimiskinkan. Gak salah dijeblosin penjara. Tapi mereka tetap setia. Itu Kristen. Kalau kamu takut nanti nggak makan nggak, wah, kamu Kristen apa enggak sih? Wong Yesus Tuhanmu aja mati disalib, Rasul itu jeblosin penjara. Ini jadi hati-hati ya, pikiran ini yang saya selalu bilang cara setan berbaju putih. Nah ini repotnya ini. Setan itu masukin pikiran ini lewat yang pakai jubah putih ini. Manis-manis kelihatannya. Ya, tapi sebetulnya akhirnya merontokkan iman yang harusnya dibangun gitu ya. Jadi ini harus hati-hati. Nah itulah tandanya. Maka di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 pun mengisahkan orang Kristen tidak boleh kaya. Dirampok. Maka Ibrani 10 ayat 35 bilang, aku melihat kamu dirampos. Ya, hartamu. Namun kamu tetap bersuka cita karena kamu percaya punya harta di sorga. Dulu kamu Kristen, punya harta, dirampas karena kamu Kristen. Antipati terhadap Kristen itu gila tuh. Makanya Rasul itu diuber terus. Begitu juga orang-orang kaya yang ikut Yesus, yang ikut jalan Kristus jadi Kristen, dirampas. Kenapa orang Kristen sekarang cengeng? Itu aneh itu. Kamu ini sebetulnya ngerti Alkitab, cinta apa enggak sih? Kan gitu. Dan Yesus pun udah bilang kalau mau ikut aku sangkal diri, pikul salib. Kemudian yang terakhir, yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah dia menghitung apa? Bilangan binatang itu, perhatikan ya. Menghitung bilang, karena apa? Bilangannya bilangan seorang manusia. Clear amat kok. Perhatikan baik-baik. Ini nggak usah ditafsir macam-macam dah. Bilangannya bilangan seorang manusia. Dan bilangannya itu apa? 666. Apa itu 6? Nah mari kita masuk ke dalam pikiran Yahudi. Terminologi mereka. 1 itu angka esa. 2 itu balance atau seimbang. 3 itu menang. 4 itu penjuru bumi. Barat, timur, selatan, utara. 5 tidak ada dipakai. 6 manusia yang diciptakan hari ke-6 jatuh dalam dosa. Maka 6 adalah manusia dan fail. Kamu takut sama manusia gagal sampai 3 kali ditekankan kan? Loh ini kamu kok kelewatan? Kalau di sana ada kata menghitung itu maksudnya apa tuh Pak? Menghitung. Supaya kamu tahu. Ini cuma manusia, dikasih tahu lah. Siapa manusia ini? 6 aja kok. Jadi orang yang penerimanya ini, penerima surat, langsung tahu. Nggak usah takut lah. Masa kamu takut sama manusia? Maka 14 ayat 1 datang. Di dahinya tertulis anak domba Allah. Mereka yang ikut Kristus. Nah, jadi memang pada waktu itu jangan lupa dong. Yohanes kan dibuang di Patmos. Oleh perintah katakan beberapa orang menafsir itu dan kaisar, tampaknya eranya kaisar Domitian. Yang memang secara sistematik menghabisi orang-orang Kristen. Murid dari Yohanes namanya Polikarpus. Itu dibunuh di Smyrna. Dibakar hidup-hidup. Jadi ya kalau kita membaca semua baik-baik. Clear. Nah jadi 6 itu angka manusia tuh. Gagal. 7 itu sempurna. 7 meterai taruh 7 sangkakala. Karena hari ke-7 Tuhan istirahat itu ya. Istilahnya sabat itu. Nah jadi itu. 8 oktagonal jarang dipakai. Biasanya buat arsitektur saja. Tapi meaning no. 9 juga tidak. 10
10, 100, beribu-ribu berlaksa-laksa, ya, itu artinya bulat genap banyak, ya. Nah, nanti kemudian kalau 9 itu banyak yang bilang mulia, 3 kali 3. Tidak perlu terlalu menafsir menurut terminologi kita lah ya. 11 nggak ada, 12 itu kalau PL menuju suku, kalau PB menuju rasul. Simpelnya setengah mati. Maka ada 144.000 orang diselamatkan. Nah, satu waktu kita ngomong itu. Dari mana itu? Selidiki 47 sampai pasal 14 itu. Di pasal berikutnya. 144.000 itu berasal dari 12 kali 12 kali 1000. 12 PL, 12 PB, 144.000. Artinya, banyak orang percaya dari PL maupun PB yang diselamatkan. Itu janji indah itu. Bukan 144.000 hitung eksak. Kalau orang saksi kan percaya itu angkanya jumlah mereka. Saya pernah bilang, lo kasihan loh. Sekarang udah 144.000 tuh saksi. Orang Yahudi aja udah berapa? Tutuplah surga itu nanti kita bikin. Ya, oke. Ya baik Pak. Tadi mengenai tanda yang kita baca di Wahyu 13 ya. Kan kalau tadi Bapak bilang kan penyampaian kepada penganiayaan jemaat Smyrna. Berarti terjadi di mana saat itu umat Kristen itu dianiaya. Nah, kalau untuk mengatakan tanda itu tidak boleh transaksi jual atau beli, kalau kita ngomong pada saat abad modern ini, itu kira-kira tanda itu apakah simbol dari apa gitu kalau kita tarik di zaman modern ini? Sebetulnya itu yang saya bilang tadi, isolasi politik. Saya tidak enak lah nyebutkan politik di Indonesia ini ya. Itu pernah satu tokoh begitu anti dengan presiden di masa Orde Baru. Wah, dimatikan bisnisnya. Dimatikan bisnisnya. Siapa yang transaksi sama dia, ya urusan sama saya. Yuk, takutlah semua pengusaha. Mana mau? Kalau saya presiden, saya bisa matikan bisnis kalian. Gampang itu. Sebaliknya, saya bisa kasih kalian kursi yang empuk. Supaya bisnis kamu lancar. Berarti kalau pemerintah tidak takut akan Tuhan, itu sesuatu yang mengerikan juga. Loh, tidak perlu kamu bilang sekarang. Emang ada Hitler itu takut Tuhan. Maka tiap zaman selalu ada muncul orang begini. Bentuknya aja yang beda-beda. Ada orang jahat dengan membunuh orang lain. Ada orang jahat dengan mengikat dan menyumbat rezeki orang secara ekonomi. Dengan kekuasaannya. Tapi bisa juga dengan uangnya. Sekarang kamu mau dagang. Jualnya 10 perak. Saya bom aja kamu. Karena uang saya banyak kan. Saya taruh itu juga. Kamu 10, saya jual 7. Orang beli punya saya. Padahal modal itu nggak untung. Nggak apa-apa. Bahkan kalau perlu rugi. Mati kan kamu. Saya beli usahamu. Kan dagang kita banyak sekarang yang namanya kartel. Nah itu bagian hari-hari. Cuma ini lebih halus, ini nanti lebih kasar, begitu aja. Kalau zaman dulu itu ya Smyrna itu kan mereka dipaksa untuk menyangkal imannya kan. Menyangkal iman iman Kristennya. Justru kalau kamu nggak makan minum, supaya kamu makan minum ikut kelompok saya. Iya, dipaksa untuk menyangkal imannya. Ya, nah kalau dari abad modern ini, apakah ini berhubungan soalnya dengan pemasangan chip ya yang dikhawatirkan ada urusan oleh itu. Nggak ada chip-chip itu. Kalau ada potato chips ada, boleh kau makan. Tapi kalau chip taruh yang benar saja lah. Karena kalau soal chip, anjing sudah pakai chips. Ikan arwana di Kalimantan Barat tidak bisa kelewat kalau tanpa chips. Nah itu pengenal. Karena itu mulai dibudidayakan supaya diprotek kan. Sehingga mana yang boleh dijual itu dikasih chip. Jadi suatu hari nanti di modern gitu di modern udahlah KTP-mu nanti juga chip. Udah akan chip juga bisa dong, aja. Bisa saja. Itu teknologi. Kalau ini bukan teknologinya. Ini dibuatlah kamu untuk mengikuti tataran ukuran mereka. Kalau kamu nggak sebut dia Tuhan, nggak makan kamu. Waktu Kristen dikalahkan oleh komunis, Hitler berkuasa. Ini sangat sederhana. Ini dikasih roti anak-anak. Ditanya anak-anak dulu. Hei, siapa yang kasih makan? Tuhan apa komunis? Ya mereka bilang Tuhan dong. Oke. Ya tunggu aja minta sama Tuhan. Suruh doa anak-anak. Ya doa lah kan. Nggak datang-datang tuh roti. Tiap hari diindoktrinasi begitu. Siapa yang kasih makan? Hanya bilang coba bilang komunis. Komunis yang kasih makan. Oke. Datang rotinya. Waduh, di brainwash begitu dengan penderitaan luar biasa. Ya anak-anak mana sanggup. Semua orang akhirnya bilang roti siapa yang ngasih. Kalau nggak kamu nggak makan. Itu sederhana. Makanya saya bilang ya kalau kita belajar sejarah, ngerti peristiwa-peristiwa. Sebetulnya memalukan kita nggak ngerti. Berarti memahami 6:6 yang ditulis oleh Wahyu pasal 13 ini tidak bisa dilepaskan dari pengajaran pemahaman yang pasal-pasal misalnya surat kepada jemaat yes. di 7 jemaat itu pasal yes, dari Smyrna.
Nah, tadi dikatakan juga bahwa simbol atau angka 66 ini hanya untuk menunjukkan kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Hanya untuk membedakan antara orang yang percaya pada Kristus dengan yang tadi Bapak katakan yang di dalam ayat yang ke-1 pasal 14. Nah, lalu dengan demikian kalau kita tarik kepada zaman sekarang, bagaimana kita bisa membedakan itu? Apakah kita bisa masih menggunakan tanda-tanda seperti begitu untuk melihat umat manusia? Jangan pusing dulu soal tandanya. Itulah yang saya bilang tadi. Ini Yohanes di Patmos di pembuangan nulis surat ke jemaat. Perlulah rahasia-rahasiaan surat kode maksudnya kan. Sama kayak zaman dulu itu kalau orang Kristen, dia Kristen sebelah kiri kanan nggak bilang kau Kristen, nggak ada itu. Dia gambar pakai tongkatnya di bawah ikan. Sebelah gambar lagi ikan berarti Kristen. Ketuk pintu pun ada kodenya kalau berapa kali ini sama Kristen nih gitu loh. Karena dalam tekanan dan pencarian habis-habisan. Ini lagi Kaisar Domitian. Itu dulu case. Yang kedua, kenapa dia sebut anam-anam? Untuk mau mengingatkan jemaat. Itu cuma manusia, jangan kau takut. Kalau kau takut, takutlah pada Tuhan. Wong setan aja kita dibilang nggak boleh takut, apalagi cuma manusia. Ada yang menarik nih Pak. Di dalam Alkitab itu angka 666 ini kan terdapat 2. Di kitab 1 Raja-Raja ternyata ada juga selain di kitab Wahyu. 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Jadi itu mengatakan menunjuk kepada emas 666 talenta yang dikumpulkan oleh Raja Salomo. Nah, apakah ini mau menunjuk kepada pengertian kita akan mamon ya? Jadi mungkin nggak 666 itu juga membawa kita pengertian kepada mamon. Sedangkan ini mau sebesar apapun itu cuma fana itu aja. Makanya anam fana. Metera itu nggak ada yang 6, 7. Metera 7 sangkakala Allah. Nah jadi itu yang sebab saya bilang tadi, ngapain capek-capek tarik-tarik semua. Anam itu adalah manusia dan gagal. Salomo itu ngumpulin emas gagal itu. Salomo itu mengandalkan kuda Mesir sampai Tuhan marah sama dia. Berarti simbol kegagalan lah 666 hebat itu. Sesuatu yang sia-sia gitu. Gini, hebat tapi nothing. Kan hebat dong emas. Cuma 66 itu. Sedangkan uang itu kan kita pakai dan perlu untuk transaksi di dalam. Dan yang kedua, ada orang bilang hati-hati angka 66. Ini Alkitab kamu jumlah 66 kitab PLPB. Buanglah Alkitabmu itu antikris itu. Kenapa bisa begitu Pak? Kebetulan jumlahnya. Gak, bukan kamu nggak usah kata-kata karena memang gak ada artinya. Enggak, itu bisa kebetulan 66 ada juga. Kebetulan, memang jumlah suratnya 66. Jadi kalau 65 nanti kebetulan 65. Kan salah lagi kita. Itulah yang saya bilang tadi. Biarkan nih, memang itu ya itu. Jangan dicari-cari. Ya umur kamu berapa, umur saya kebetulan segitu. Loh kalau aku kebetulan nggak, umur kita beda soalnya. Bisa ngerti gak? Ya berarti 66 yang disampaikan oleh misalnya banyak orang atau kalau kita baca yang mengerikan, menakutkan itu sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ditakutkan. Tidak perlu, gini masalahnya gini aja lah. Waktu Tuhan Yesus ada, ya sudahlah. Dia ada yang ngalamin, dia ada yang lewatin. Penderitaan kamu tidak lebih dari Kristus, sudah selesai itu. Makanya Paulus ngomong di Roma 8. Apa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Nggak ada. Kematian, pedang, dan seterusnya, kelaparan, no. Jadi kalau begitu apa? Ngapain kau takut? Itulah. Pak, penganiayaan kepada umat-umat Kristen yang sekarang kita lihat kan berita-berita itu. Nah itu bagaimana Pak? Loh, emang kenapa memang orang Kristen itu akan dianiaya? Orang benar akan dianiaya, di dunia tidak benar. Dan jangan lupa, lebih banyak tidak benar daripada benar. Nah, itu sebab kamu di gereja saja pun, mau sungguh-sungguh, pasti kamu teraniaya. Kan lebih banyak yang nggak sungguh-sungguh. Hanya bentuk aniaya itu, yang secara fisik dan secara... Yes. Makanya kita bilang, coba kamu jujur di kantor, lapor ke KPK, menteri ambil, habis kamu. Karena kamu yang lapor. Lalu yang lain bilang, dasar lo penjilat apa. Loh kita ngelapor bener kok dimusuhin. Karena yang lain jadi kehilangan rezeki. Biasa itu. Nah karena itulah. Bagi saya orang Kristen menjadi amat sangat aneh. Seakan tidak mengenal Kristus Tuhan. Semua pencobaan yang datang tidak melebihi apa. Sudah ngapain kau takut? Dan mengenai tadi tokoh anti Kristus sendiri. Berarti itu kan menuju kepada sebenarnya manusia itu sendiri. Iya makanya Yohanes bilang. Antikris itu akan datang dan sudah ada. Orang selalu akan datang. Lu kalimat berikut baca dong. Dan sudah ada di dunia ini. Ya jadi sejak dulu kala itu. Di dalam tiap zaman selalu ada.
Nah cuma nanti ini makin hebat, makin tenar, makin luar biasa, mungkin itu aja ukurannya. Makin gila gitu kan, sehingga dia makin hebat sekali begitu. Tapi itu akan mereka kepada tokoh yang lebih berkuasa atau bagaimana? Tidak sebetulnya. Lingkup kekuasaan itu begini loh. Dulu tidak ada negara sesuperpower Amerika. Tapi dulu tidak ada juga negara kerajaan sesuperpower misalnya Babel atau Persia pada zamannya. Atau Yunani, Roma yang besar sekali. Tapi kan semua era itu habis kan. Tinggal ganti pemain aja. Ya. Ya. Sayang diskusi kita seru tapi waktu tidak memungkinkan ya. Kita minta Pak Bingman untuk menutup diskusi kita. Jangan menutup mata pada realita dunia yang kita jalani. Sejarah sudah mencatat dan menceritakan. Datang silih berganti, kerajaan besar jadi kecil, yang tak pernah dikenal sekarang jadi terkenal. Dulu Eropa jauh lebih kuat karena kerajaan Inggris dan seterusnya. Tapi orang-orang dari Eropa hijrah masuk Amerika, sekarang Amerika jadi superpower. Dan seterusnya. Pergantian kekuasaan itu hanyalah pergeseran natural. Tetapi di antara kekuasaan-kekuasaan yang muncul itu, apakah ada orang yang percaya kepada setan? Yes, hidupnya nggak benar. Mereka lah yang kelak menjadi antikris, entah itu pribadi, entah itu negara, institusi, atau apapun namanya. Nah mereka akan menekan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan akan ditekan? Yes. Nggak dikasih makan? Yes. Ngeri dong Pak. Tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Dan imanmu lebih besar dari roh di dunia ini. Dan sebelum kau sudah banyak gereja ngalami dan mereka menang. Ya. Oke, kita close. Minta Yunita tutup dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas diskusi kali ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami terus di dalam iman kami sampai akhir zaman ketika kami bertemu kembali dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa diskusi kita kali ini. Teruslah belajar dan perlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita menjadi milik Kristus dan memiliki damai sejahtera apapun yang terjadi di akhir zaman akhir ini. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan program Dimensi Iman Kristiani. Sampai jumpa dalam episode yang berikutnya. Shalom. Shalom. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidupku. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukan-Mu, tak bisa ku jalani hidup tanpa Engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.